kemudian mati karena ruang bawah tanah pabrik gula Ceper, yang dikatakan pabrik itu nggak ada yang berani masuk. Dan situ malah masuk. Kru fixer dari Kisah Tanah Jawa. Fixer itu kayak kru yang dimana ditugaskan untuk mencari lokasi yang dimana itu dikatakan creepy, horor, ataupun mempunyai sejarah ataupun mitos masyarakat. Nggak boleh nyapu di malam hari, nggak boleh bersiul di malam hari, nggak boleh bermain waktu maghrib. Kalau mau waktu maghrib harus tutup pintu dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jumpa lagi di Safro Channel Podcast, ngobrol sok penting. Kali ini kita jumpa lagi dengan seorang filmmaker dari Klaten yang konten-kontennya yang horor dan misterius, yaitu Mas Nando. Assalamualaikum Mas Nando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Podcast kita kedua ya. Iya, benar gak sih? benar Iya ya. ya, benar ya. Sudah kesekian lamanya kita akhirnya bertemu lagi. Dulu kita jumpa, kita kenal pertama. Iya. Itu waktu Mas Nando juara 1 lomba DPRD Kabupaten Klaten tahun berapa itu, Mas? Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? Sekarang 2023, Mas. 2023. Ya, kemudian kita keterusan, lalu kita ngonten bareng. Ini. Enggak, sebelumnya kan kita ada konten-konten lagu anak di Nada Channel, bisa dilihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Siap. Kemudian Mas Nando ini masuk di tim apa namanya, Kisah Tanah Jawa, bener nggak? Ya sebelumnya gini ya, Mas ya. Saya disclaimer dulu ya. Oke. Sebenarnya bukan masuk ke dalam tim Kisah Tanah Jawa, namun lebih sebagai kru fixer dari Kisah Tanah Jawa. Fixer itu kayak kru yang dimana ditugaskan untuk mencari lokasi yang dimana itu dikatakan creepy, horor, ataupun mempunyai sejarah ataupun mitos masyarakat, seperti itu. Jadi kita tetap meriset dulu untuk lokasinya, yang dimana itu memiliki sebuah kayak sejarah, mitos, budaya, dan mistis lah lebih tepatnya. Kisah Tanah Jawa ini sebenarnya itu sebuah sebuah kreator yang dulunya itu menguak itu, Mas, budaya sama sejarah saja. Budaya dan sejarah. Zaman dulu lah. Akhirnya seiringnya waktu dari Kisah Tanah Jawa ini dia mencoba mensisipkan dengan tema ataupun konsep horor, Mas. Jadi horornya bukan horor kayak sekarang ya, lebih tepatnya menguak misteri, menguak mitos dari masyarakat setempat akan lokasinya. Dan sampai sekarang Kisah Tanah Jawa sudah berkomitmen dengan tema tersebut. Jadi nggak cuman horor, tapi ada beberapa tema atau gimana ya, kayak budaya, sejarah, mitos sama mistis itu jadiin satu. Gitu. Bukan hanya nyari hantu gitu. Ya. Kalau orang awam itu biasanya kalau lihat ya dilihat dari thumbnailnya, wah ini konten nyari setan ya, udah serem gitu, ya, langsung gitu. Tapi ternyata bukan ya. Jadi bukan. Selain horor, budaya juga. Iya. Benar. Itu kalau boleh tahu berapa orang, Mas, timnya, Mas, krunya, Mas? Kurang lebih di angka 14 sampai 18 orang. 18 orang. Ya. Itu dari mana aja? Itu untuk krunya itu dari Jogja semua, Mas. Jadi nggak cuma Jogja sih, Jogja, Solo ada, Jakarta ada,
terus Wonogiri juga ada. Jadi beberapa kota ada di situ. Oh gitu. Iya. Kalau yang belum tahu bisa dilihat, diintip di channel YouTube Kisah Tanah Jawa. Ya, silahkan. Terus Mas, selain Kisah Tanah Jawa ini, kesibukan Mas Nando sebagai content creator yang berfokus pada mistis itu apalagi Mas selain itu? Yang berfokus dengan mistis. Horor, konten horor. Ya cuman sebatas penelusuran biasa sih Mas untuk sampai saat ini. Sama sedikit kayak podcast juga, tapi membahas tentang horor. Itu aja sih untuk saat ini. Sepil Mas, coba channelnya. Channelnya itu Sisi Gelap Haunted, teman-teman. Sisi Gelap Haunted. Iya. Buka. Gitu. Jadi di dalam channel saya itu Sisi Gelap Haunted itu nggak cuman ya sama sih, nggak cuman kayak menelusuri lokasi yang mungkin terbengkalai horor, tapi kita juga mencari kayak sejarah dari lokasi itu juga Mas. Jadi dulunya itu sempet, ya maaf kata ya, mungkin nanti bisa disensor, bundir ataupun santet ataupun sempet dijadikan pemujaan tuyul dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita merangkum itu semua, nggak cuman, kalau mungkin Mas Safrudin sering buka TikTok ya. Yeah. Kalau ada orang yang explore itu cuman pegang center, live, panggil sana sini. Tapi kalau di channel saya tuh nggak seperti itu. Jadi ya kita menelusuri, kita di situ nggak mencari hantu sebenarnya, mencari apa cerita dari lokasi tersebut. Jadi mencari cerita yang ada di lokasi tersebut seperti apa, seperti itu. Jadi kita tetap riset juga dari masyarakat. Lokasi ini katanya angker. Itu ada apa? Ada apa aja sih Pak? Aku bilang gitu kan. Ya bilangnya ada ini Mas, ada ini, ada ini. Tapi dari beberapa perkataan dari masyarakat itu, aku olah lagi, apa benar apa yang dikatakan oleh masyarakat itu benar adanya. Dan aku cuman membuktikan kalau misalkan sering ditampakkan sosok pocong ataupun kuntilanak seperti itu, kita mencoba menunggu apakah benar yang dikatakan masyarakat. Misalkan di atas jam 12 malam itu ada sosok ini atau ini, cuman itu tuh. Berarti riset dari cerita masyarakat kemudian dibuktikan di kontennya Mas. Iya. Begitu ya. Ya, enggak cuma di konten saya juga sih Mas, sama di Kisah Tanah Jawa juga seperti itu. Seperti itu sama ya. Berarti sama. Kan Mas Nando ini kayaknya frekuensinya ke horor-horor terus ya. Ya enggak sih Mas. Kenapa itu? Dari dulu kayak frekuensinya ke horor. Apa ada lagi yang lain? Enggak ada sih Mas, karena gini Mas, mungkin genre yang aku ambil ini kemungkinan kan beda dari yang lain. Kebanyakan kan genre yang diambil ataupun tema yang diambil di YouTube kan kebanyakan daily vlog, komedi, terus sama prank ataupun gimana. Itu kan kalau kita lihat kan udah seperti biasa lah gitu. Tapi kalau horor itu menurut saya itu kayak mempunyai adrenalin tersendiri Mas. Jadi mungkin yang nggak aku rasain tidak bisa dirasakan orang lain. Seperti itu. Apa mungkin orang lain itu merasakan tapi aku nggak bisa merasakan. Jadi ada timbal balik. Nah, terus mungkin yang dikatakan orang ya nggak katakan orang ya, kebanyakan orang itu lebih nggak percaya dengan hal seperti itu. Nah, dari hal seperti itu ataupun yang diperkatakan oleh masyarakat ataupun orang yang bilang seperti itu, kemungkinan dia nggak percaya dengan hal gaib. Nah, makanya aku mencoba melawan perkataan itu. Kalau emang orang itu nggak percaya dengan hal gaib, berarti yang sang pencipta itu nggak dipercaya.
Ya betul, Bener karena nggak? Allah menciptakan yang gaib juga. Iya, ternyata di sini. makanya gini. Gitu. Dari pembelajaran ini Mas, kalau emang orang yang nggak percaya hal gaib ataupun hal yang tak terlihat, sang pencipta nggak terlihat, Mm, malaikat nggak terlihat, betul. jin apalagi. Kalau kita nggak mau percaya itu, ya udah kosong. Makanya dari perkataan orang yang dikatakan aku nggak percaya seperti itu, ya aku buktikan. Di sini bukan membuktikan dalam arti mana sih sang pencipta, mana sih malaikat, enggak. Aku cuma membuktikan bahwasanya ini loh kuasanya Allah ataupun Tuhan gitu. Tidak cuman media maaf ya, alam, terus udara ataupun makhluk yang tak terlihat seperti jin itu juga ciptaan Allah. Itu makanya aku cuma membuktikan jin itu memang berdampingan Mas dengan Hidup di kita. sekitar kita. Iya, dia bisa melihat kita, dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat. Iya. Itu udah ada kata-kata di dalam itu. Mas, siapa yang menginspirasi Anda untuk berkecimpung di dunia konten dengan genre horor, Mas? Tokohnya siapa? Genre horor. Ya. Aduh, Tiba-tiba terbesit, wah ini bagus nih, aku mau menuju ke situ aja. sebenarnya tuh ada sih, tapi konten kreator luar negeri, aku lupa namanya. Oh gitu. Itu dia tuh sistemnya juga lebih mencari diamond. Apa itu? Kalau diamond itu kan dia bilangnya si sosok iblis ya, bukan kalau di Indonesia kan hantu. Gitu. Hantu. Nah, ini lebih dari hantu malah. Tapi di konten dia itu lebih kepake alat-alat canggih. Jadi kayak seperti spirit box, terus kayak voltmeter gitu loh Mas. Jadi menangkap sebuah energi astral dan nanti kalau spirit box itu dipakai buat berbicara dengan mereka yang tak terlihat. Bisa, Mas? Dan di Indonesia ada Mas. Ada. Ada channel YouTube di Indonesia ada. Boleh disebutin? Boleh, boleh. Iya. Namanya Ghost Ranger. Ghost Ranger. Ghost Ranger Indonesia. Dia adalah seorang kreator dari Indonesia. Dia mengumpulkan sebuah alat-alat modern ataupun alat-alat yang mungkin alat-alat canggih untuk mendeteksi hantu. Yang dimana itu dia bisa berbicara dengan entitas astral dari lokasi yang mereka datangi. Dan itu benar Mas. Benar-benar bisa Bercerita. Jadi bercerita. misalkan nih, kalau Mas Safruddin bilang di sini ada apa, ada siapa, dan kenapa, dia bisa jawab namaku ini, saya di sini karena ini, saya di sini nggak cuman sendiri. Dia menjawab pertanyaan apa yang kita lontarkan. Via audio, Mungkin frekuensi. frekuensi. Karena mereka tuh mempunyai segi aura ataupun energi elektromagnetik Mas. Jadi mempunyai kayak energi magnet ya, dan hanya alat-alat canggih yang bisa menangkap keberadaan mereka. Frekuensinya. Dengan kayak kalau maaf ya, kalau sampean tahu film Transformer Ya. yang Bumblebee, dia tuh kan awalnya bisa ngomong, jadi nggak bisa ngomong dan akhirnya ngomongnya pakai radio seperti itu. Gitu. Dan di channelnya itu juga dia memakai media foto Mas. Dengan sistem foto satu kali jepret itu satu kali shoot itu 2 kali jepret dengan persekian second. Jadi bukan tek gitu enggak, tapi karena ada perbedaan apa ya, spesifik antara di angle ini kan angle-nya sama, di slide berikutnya ada perubahan enggak?
Kalau emang ada perubahan ataupun objek berarti itu ada. Nah itu adalah channel yang aku sebutin tadi. Ada di Indonesia. Tapi kita sebagai muslim sebaiknya percaya nggak sih kalau hal-hal yang kayak gitu, Mas? Maksudnya sampai sejauh mana kita menerima teknologi itu untuk menangkap hal gaib? Ya kalau itu kan tergantung manusianya ya. Itu mau percaya silakan, kalau enggak juga silakan. Tapi kalau aku bilang sih seperti tadi aku bilang sih, kita harus mempercayai yang gaib. Oke, kalau itu Iya. yes, kita percaya. Cuman kalau gini, Mas, kan itu bisa menangkap hal gaib, sedangkan di agama kita itu kan hal gaib itu berarti hal yang tidak dapat dideteksi oleh panca indera, begitu kan kurang Benar. lebih. Nah, sedangkan ada teknologi yang bisa mendeteksi makhluk-makhluk itu. Sampai sebatas mana kita sebaiknya sebagai orang beriman gitu. Atau mungkin Mas Nando punya pagar tersendiri gitu loh. Membatasi diri sendiri sampai sejauh mana? Kalau aku sih Mas, kalau aku sih lebih ya kemungkinan kan karena ini konten sih ya. Karena ini konten ya kita anggap aja ini sebatas konten, dan kita kalau mau masalah percaya atau tidaknya itu kan kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita percaya ya mungkin gimana ya, aku nggak bisa ngomong ya. Takut salah aku. Tidak apa-apa. Dikat nanti. Iya. Tapi kalau emang nggak percaya itu ya pribadi masing-masing. Nah, gitu loh Mas. Tapi kalau dalam prinsip pribadi aku itu hanyalah sebuah jin yang emang dia bisa apa ya Mas ya? Bisa menggoyahkan entah itu elektromagnetik, entah itu diri kita sendiri. Aku anggap aja itu emang kerjaan si jin sendiri itu ya. Mungkin ya, entah itu jin apa ya, aku nggak tahu ya. Tapi modern ya mungkin sih ya. Nah, mungkin jin ifrit ya. Nggak tahu aku. Jin ifrit. Oke. Itu. Oke, Mas. Kisah Tanah Jawa itu kan Mas Nando juga ikut terlibat dalam produksinya, Mas. Iya. Iya kan? Itu mungkin adakah hal-hal yang aneh atau hal-hal yang menakutkan atau apa gitu yang dirasakan saat memproduksi itu? Kejadian aneh ketika syuting ya. Yes, ataupun mungkin pre-syuting atau setelahnya atau bagaimana? Banyak sih. Banyak. Banyak. Sebenarnya gini Mas. Ketika syuting berlangsung atau produksi pun berlangsung itu sebenarnya kita sempat mengalami gangguan, dan itu sempat ketika posisi aku masih di situ itu di pabrik gula Ceper Klaten. Itu posisi produksi untuk TV juga Mas, Apa? untuk TV juga. Oh iya ya. Jadi kan KTJ atau Kisah Tanah Jawa itu bekerja sama dengan TV. Nah, salah satu stasiun TV gitu kan. Nah, ketika syuting itu sempat ada beberapa sekelibatan entah itu bayangan ataupun orang ya. Kalau aku lihat itu dalam pribadi aku sendiri apa beberapa tim yang ngalamin? Ya boleh Mas Nando sendiri mungkin. Kalau saya sendiri, aku melihat kayak itu tim dari KTJ, dari Kisah Tanah Jawa sendiri. Ternyata orangnya nggak ada di situ, dia ada di depan. Dia lewat, gitu, seliwer. Nggak lewat, Gimana itu? dia berdiri. Oh malah berdiri. Iya, tapi sendirian Mas. Ikut melihat proses syutingnya tuh. Ini aku printing. Serius teman-teman. Serius. Karena Keinget itu. iya sih. Karena posisi itu kan kalau syuting kan kameramen, lighting, audio, host, co-host, dan kemungkinan ada aku juga di situ. Otomatis kan kalau mau syuting kan dia gerombol di situ. Ya. Tapi ketika aku melihat mungkin di sisi kanan atau kiri aku lupa ya, kanan ya.
Sekul kanan, aku melihat kayak timnya ataupun krunya KTJ. Dia berdiri, Mas. Enggak main HP, enggak apa, cuman dia berdiri biasa. Berdiri. Sempet aku njawil salah satu tim. Itu Mas Yuda bukan ya? Aku bilang gitu. Enggak ada orang kok. Lah, kontak ternyata yang namanya Mas Yuda itu beli makan, Mas. Wes. Itu beli makan. Itu ya mungkin kejadian yang mungkin aku heran sih. Apa mungkin dia mencoba, kalau orang Jawa bilang kan memboy ya, menyerupai orang yang ada di sekitar situ. Nah, kejadian yang kedua, pengalaman yang kedua, ketika aku diolah rasa, Mas, ketika syuting ataupun produksi di salah satu stasiun TV yang ruang bawah tanah pabrik gula Ceper, yang dikatakan pabrik itu nggak ada yang berani masuk. Dan situ malah masuk. Aneh kan? Memang nyari yang aneh-aneh. Oke, bagus. Nah, ketika aku diolah rasa di situ, Mas, itu kan diolah rasa selama 1,5 jam. Ditinggal, ada videonya. Di channel apa itu? Sisi gelap. Sisi gelap. Sisi gelap Haunted. Aku membawa lentera, Mas. Dan kalau kita logika ya, namanya ruang bawah tanah, apalagi lentera, ketika kita masuk ke dalam tanah atau enggak gini lah, sumur aja, dimasukin lilin, pasti mati. Ya. Nah, itu mati terus, Mas. Aku sampai sebel, waktu itu sampai sebel. Ya udah, tak taruh aja. Yang aku rasakan cuman gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Cuman aku memanfaatkan layar handycam yang aku bisa melihat sekitarnya. Kan pakai inframerah. Aku jalan sana sini. Ada lemparan. Di bawah tanah itu ada lemparan. Ada lemparan. Itu berarti Mas Nando sama siapa itu di bawah? Sendiri, Mas. Nggak ada kru, nggak ada tim. Cuman dipantau kamera dari atas gitu? Pakai CCTV. Operatornya di atas? Jauh. Oh, jauh. Ya kurang lebih ya 100 meter lah. Hmm. Dan sempat melihat sosok setengah badan. Itu jalan, Mas. Dari pintu masuk ke ruang bawah tanah itu kayak nyebrang gitu. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, ketika aku mau selesai, kamera itu mungkin menangkap entitas ataupun sosok yang ada di situ, Mas. Dan itu jelas. Yang sebelumnya nggak ada, penasaran. Jadi yang sampai aku tanya sama sosok presenternya, sama si Om Hao namanya. Entah itu pekerja Iya, atau Mas, gimana itu ya, ada, teman. Mas. Itu Di situ sosok ada laki-laki, sosok dia nggak pakai baju, setengah teman-teman. badan sama Dia orang nggak pakai baju, cuman pakai celana. buruh pabrik yang dulunya bekerja di situ kebakar. Ada yang kebakar di situ? Ada. Di bawah tanah? Atau Kan itu bawah tanah kalau kita sering orang-orang zaman dulu ya, itu kayak tungku pembakaran itu. Oh, gitu ya. Itu berupa lorong gitu ya? Iya, kayak gua gitu, Lorong Mas. gua. Terus ada kayak pintu-pintu. Nah, itu kayak dilemparin kayak kayu, batu bara atau itu untuk memasak itu gulanya. Ngeri Gitu. juga ya. Itu aku sama merinding, Mas. Itu pabrik gula itu berarti pabrik peninggalan Belanda ya? Belanda. Gitu. Itu berdiri tahun berapa ya? Kalau nggak salah 1870 atau 80-an. Oke. Lebih tua pabrik gula Gondang. Oh, lebih tua situ malah. Dan mungkin sekarang lagi viralnya ya pabrik gula Gondang ya. Enggak, aku sekilas melihat cuplikan pabrik gula itu pabrik gula Gondang apa yang situ ya, yang mau dibuat film itu. Gondang, Mas. Oh, yang Gondang, bukan yang Ceper berarti ya. Bukan. Oh, Gitu. oke Mas. Sebelum kita lanjutkan podcast yang mengerikan ini, mari kita unboxing dulu dan kita bacakan sponsor-sponsor yang mendukung acara ini. Oke. Izin ya Mas ya. Oke, silakan Mas. Mas. Yang pertama, roti kopi. Wow. Kemudian ada Rocket Chicken,
ada Mixui, ada Daun Foto, kemudian Anugerah Motor, RCC Trans and Travel, Fatih Propertindo, Sambal Rica Kang Randy, kemudian Sensasi Productions, Toko Bunga Dewi, Anugerah Swalayan, Serabi Noto Dewi, kemudian ada It's Laundry, ada Anugerah Variasi, ada Kampus AI, Kaori, kemudian Omus Kids, Amanah Geraha Nusantara, Adwalk, kemudian yang terakhir ada kita juga didukung oleh Yayasan Bina Insani Yatim Duafa Klaten. Terima kasih untuk para sponsor. Banyak juga ya Mas ya. Banyak Mas ini. Keren sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mas, sebelum lanjut kita nge-review, unboxing dulu. Boleh. Unboxing Rocket Chicken. Wow, Rocket Chicken. Silakan Mas. Oke, siap. Wow. Madang geden sih ya Mas. Wow, keren sih Mas. Ini Rocket Chicken mana Mas? Ini Rocket Chicken di Gayam Rit, Danguran dan Basin. Oke. Terima kasih ya Rocket Chicken yang selalu setia menemani podcast kita. Oke. Anda lapar? Rocket Chicken aja, solusi perut lapar. Rasanya gurih, lezat, dan nikmat. Outlet ada di Gayam Prit, Danguran, dan Basin. Orang kenapa suka nonton horor? Ya itu sendiri-sendiri sih Mas. Karena kalau gini ya. Kalau horor itu kemungkinan kan mempunyai ya kayak aku bilang tadi. Kalau kita nonton film ataupun nonton video yang horor, kemungkinan kan aku penasaran lah, lebih tepat penasaran, terus mempunyai kayak seperti apa toh atau adrenalin apa toh yang mungkin kita tonton itu bikin kita kaget ataupun gimana itu. Makanya ya aku nggak tahu sih ya. Soalnya kan orang-orang itu entah itu suka horor atau enggaknya itu pribadi sendiri-sendiri. Kalau aku sih loh ya Mas, aku nggak bisa menilai soalnya. Oke. Gitu. Untuk konten-konten yang sekian lama sudah diproduksi, sebenarnya Mas Nando itu pengen menyampaikan apa sih? Apa nih? Nilai yang ingin Anda sampaikan lewat konten-konten Anda. Apa ya? Apa? Kan pasti orang konten kreator itu punya misi besar. Iya sih. Aku sempat nulis sih Mas. Apa namanya? Visi misi ataupun moral ya. Yes, Buat pesan moral. buat teman-teman semua yang pecinta horor ataupun orang yang nonton ini terkena apa ya? Kalau aku kata sih frekuensi ya. Frekuensi. Ya. Mungkin boleh aku bacakan. Oh, soalnya boleh. aku sempat lupa soalnya. Oh, siap. Oke. Mungkin moral yang sempat disampaikan untuk di video aku sih lebih tepatnya nilai-nilai kearifan lokal sih Mas. Kearifan lokal. Kearifan lokal, terus pentingnya penjagaan diri dan konsekuensi mengabaikan peringatan. Mungkin Mas Safrudin udah paham sih apa yang aku bilang. Udah paham belum? Enggak, belum. Mengabaikan peringatan maksudnya apa? Mengabaikan peringatan. Jadi kayak gini. Sempat lihat salah satu film. Mungkin itu sudah tayang, mungkin udah lama. Judulnya kayak Singshot, Waktu Maghrib. Nah, itu yang aku trailernya. Ya, aku bilang mengabaikan peringatan. Itu gini. Orang zaman dulu kan sering bilang jangan pernah main sore-sore. Oke. Nanti takutnya diambil sama wewe gombel. Nah, perkataan itu sebenarnya itu adalah perintah ataupun petuah dari orang-orang zaman dulu. Jadi kayak nggak boleh nyapu di malam hari, nggak boleh bersiul di malam hari, nggak boleh bermain waktu maghrib. Kalau mau waktu maghrib harus tutup pintu dan lain sebagainya. Karena apa? Waktu maghrib itu adalah pergantian shift antara jin yang mungkin udah mulai keluar ya. Seperti itu. Jadi aku ngambil perkataan peringatan itu dari situ Mas. Lebih tepatnya apa ya? Pamali. Oh, pamali ya. Nah, seperti itu. Oke Mas, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Mas, selain yang kita
obrolkan tadi? Oh ya Mas, ini kita acara itu ini ngobrol sok penting Mas. Jadi kita sebenarnya orang-orang tidak penting, tapi pura-pura penting. Pengen ngobrol gitu ya. Orang yang nggak penting pengen ngobrol gitu. Orang-orang yang nggak penting itu saya undang ke sini. Oke. Takut sih. Gimana Mas, ada itu Mas? Ya mungkin untuk kata-kata buat teman-teman semua yang ada di rumah, jangan mudah percaya perkataan orang lain, karena perkataan orang lain itu belum tentu benar. Dan jangan pernah kalian tidak percaya dengan hal yang tak kasat mata ataupun hal gaib, karena Sang Pencipta itu adalah gaib, malaikat itu adalah gaib, jin itu adalah gaib. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan para netizen mungkin? Itu lebih ke sugesti sebenarnya sih Mas. Sugesti. Tapi perkataan orang tua itu banyak benernya loh. Jangan salah. Ya kalau pengen nyoba aja. Malah jadi takut. Kan kalau orang berkata orang makan duduk di depan pintu. Ya. Tapi itu tergantung sih ya. Orang-orang mau percaya atau tidak. Itu tergantung diri kita sendiri. Dan itu mau masuk ke dalam sugesti sebenarnya. Tapi ya namanya orang Jawa ya Mas ya. Itu isinya cuman mistis sama mitos. Disangkut-sangkut ke. Iya. Tapi iya benar. Ya, oke. Ya. Boleh. Saya pernah dengar istilah apa itu retrokognisi. Oh, retrokoneksi. Ya. Retrokognisi. Ya. Itu memang benar ilmu itu bisa dipelajari atau memang secara alami ada di dalam individu itu? Secara alami, Om. Secara alami. Secara alami. Untuk mempelajari sendiri itu kalau orang bilang sih gini ya. Retrokoneksi itu sebenarnya kita mengambil timer ataupun mengambil kejadian ke masa lalu. Ya. Tapi kalau kita ngomongin indigo, kita ngomongin mata batin, itu beda dengan retrokoneksi. Jadi kalau retro, namanya retro, itu kan zaman dulu. Koneksi itu antara penghubungan. Nah, jadi antara perhubungan cerita ataupun sejarah zaman lampau. Makanya gini, Om Hao itu setiap di lokasi kok tahu. Misalkan nih, sempat aku ambil salah satu lokasi yang ada di Jalan Kaliurang. Itu ada rumah, tapi itu rumahnya nggak horor, rumahnya biasa. Tapi kok Om Hao bilangnya ini sempat dibuat sekte. Karena apa? Tanah yang dipakai entah itu ratusan tahun yang lalu ataupun ribuan tahun yang lalu dipakai buat sekte, pemujaan iblis. Kan kita nggak tahu. Lapisan tanah itu udah ketumpuk. Mungkin yang diambil dari retrokoneksinya Om Hao itu beberapa lapis dari tanah yang kita pijak. Zaman dulu kan mungkin ada Gunung Merapi kan, menyemburkan, makanya kan numpuk seperti itu. Itu. Jadi kalau retrokoneksi itu kemungkinan alami sih. Aku sempat bilang sama Om Hao. Tapi itu memang tidak bisa secara sengaja kita mempelajari itu, nggak bisa ya? Nggak bisa yo. Nggak tahu sih ya aku ya. Soalnya kan untuk saya sendiri kan nggak gimana ya? Nggak mendalami. Iya. Itu cukup bidang ahlinya aja sih Om Hao. Oke. Gitu. Siap. Wah, cukup menarik berkesan, ya? Cukup menarik. Tapi berhubung waktu yang sudah ditentukan malam ini udah malam, ya memang datangnya malam. Oh iya, siap. Jadi saya
Berterima kasih sekali atas kehadiran Mas Nando yang sudah meluangkan waktunya, cari jadwalnya dia dulu susah. Iya. Dulu. Terima kasih ya Mas ya. Siap, Mas. Dan sukses selalu, sehat Amin, selalu untuk amin. keluarganya. Oke. Oke, untuk netizen yang terhormat dan tercinta, untuk yang mau melihat atau mau ingin tahu tentang Mas Nando lebih lengkapnya, channel-channelnya bisa di subscribe di mana? Di Sisi Gelap Haunted di Yes. YouTube. Kemudian ada lagi di Kisah Tanah Jawa. Dia adalah bagian Fixer. dari Fixer, fixernya, ya. fixernya. Oke, cukup sekian. Bila ada yang kurang atau ada kesalahan apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya aku jadi grogi malah. Ya, penontonnya banyak. Oke banget. Oke banget. Kemudian saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga Ya, mohon pada maaf lahir rekan-rekan semua. batin, teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.